Pemirsa Metro TV Lampung, kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Di lampos.co, lampungpos.id, dan sai100fm.id, dan masih bersama dengan Bang Mustaan. Oke, Bang Aan. Kita akan bahas platform di Lampung Pos satu persatu, Bang. Yang pertama dari lampos.co, pemirsa. Trending topik yang ada di lampos.co diantaranya yang pertama ada PKS jadi parpol pertama yang daftar bacalek ke KPU Lampung. Selanjutnya, Pemkab Tubaba usul 4 ruas jalan rusak masuk program anggaran Jokowi. Berikutnya, tilang manual segera diterapkan kembali di Pesawaran. Selanjutnya, Pemkab Lampung Tengah masih menunggu rincian alokasi 800 miliar rupiah untuk perbaikan jalan. Dan yang terakhir, kekerasan pada anak di Lampung Selatan capai 14 kasus selama Januari hingga April 2023. Kan sudah mulai terasa ya, tahun ini udah mulai tahun politik ya. Betul sekali, Bang. Bagaimana aktivitas-aktivitas politik itu terus berjalan, baik di KPU, kemudian sekarang ada pembentukan Bawaslu, ada juga mulai pencalonan segala macam. Nah, ini ternyata PKS menjadi parpol pertama yang mendaftarkan sebagai peserta pemilu 2024. Itu kita gulirkan terus. Kemungkinan memang kita ikuti terus. Bahkan besok misalnya ada partai lain, kita akan terus beritakan ini agar masyarakat juga mendapatkan edukasi tentang perpolitikan di Indonesia ini gitu. Bagaimana mereka bisa ngikuti nanti pesta demokrasinya di 2024 itu. Betul. Tapi selain tentang tahun politik, Bang, tentang tilang manual. Nah, itu tilang manual ini juga ini kan baru ya. Kemarin Kapolri menyatakan bahwa karena dengan adanya beberapa fasilitas yang sudah dipasang, maka tilang manual ditiadakan. Kita harus pakai etle kan ya, tilang elektronik. Tapi ternyata di beberapa daerah ada terkendala dengan fasilitas dan alat dan sarananya tidak ada gitu. Sampai akhirnya di beberapa daerah mengambil kebijakan bahwa kembali ke tilang manual gitu. Oke. Salah satunya adalah Pesawaran. Oke, Bang Aan, kita beralih ke lampungpos.id. Ada beberapa berita pilihan di lampungpos.id. Pemirsa, berita di lampungpos.id diantaranya ada percepat pembangunan infrastruktur Lampung. Berikutnya ada informasi tentang persiapan haji di Lampung. Selanjutnya ada informasi dari arena SEA Games. Dan yang terakhir ada tentang kapal feri terbakar di Selat Sunda. Nah, infrastruktur ini masih jadi pembicaraan hangat ya. Semenjak mulai dari di medsos gimana Lampung disoroti, kemudian kedatangan presiden dan segala. Sampai akhirnya ya akhirnya masyarakat Lampung dan pemerintah Lampung juga bersama-sama nih sekarang bertekad bersama-sama untuk ayo kita perbaiki infrastruktur ini. Karena memang gunanya banyak infrastruktur ini. Artinya udah mengurangi biaya yang terlalu tinggi, baik biaya distribusi, biaya transportasi kan seperti itu ya. Nah, ini akhirnya percepatan itu masang strategi seperti apa agar memang dana yang diberikan pemerintah pusat itu 800 miliar itu bisa terserap dalam waktu cepat dan infrastruktur benar-benar menjadi kuat dan mantap gitu kan. Nah, yang kedua tentang kebakaran kapal feri itu yang kita pilih ya. Karena apa? Kapal feri ini luar biasa kemarin. Jadi satu kapal itu terbakar, bagaimana evakuasinya luar biasa. Itu gara-gara ada salah satu kendaraan yang menumpang di kapal itu terbakar. Sampai sekarang belum diketahui apa penyebabnya kan seperti itu. Nah, inilah yang kita terus beritakan bagaimana perkembangannya, apakah sudah memenuhi SOP segala macam. Penumpang-penumpang gitu juga. Sekarang baru terasa penumpang-penumpang itu pada saat terjadi kecelakaan, mereka harus membeli tiket dengan resmi karena di situ ada asuransi kan seperti itu ya. Kalau tidak ada asuransi, mereka tidak masuk dalam catatan penumpang di kapal itu, ya mereka juga tidak dapat menuntut apapun dengan kerugiannya gitu. Oke, jadi itu mungkin hikmah kejadian ini ya, Bang? Betul, itu harus benar-benar menjalankan SOP-nya ya. Oke, dan kejadian ini juga jadi bisa terlihat kapal-kapal tidak layak jalan ya, harusnya harus memang tidak berhenti layak. dulu, docking dulu seperti itu perawatan. Oke, kita beralih Bang Aan ke informasi entertainment di sai100fm.id. Pemirsa, trending topik di sai100fm.id diantaranya yang pertama ada album debut Chandra Darusman dirilis ulang dalam format piringan hitam. Selanjutnya ada FIFA umumkan Glorious World Genius tetap jadi soundtrack resmi Piala Dunia U20. Selanjutnya Ed Sheeran bercerita tentang putri sulungnya di album baru Subtrack. Berikutnya ada Hani akan konser di Jakarta di bulan Juli 2023 dan ini harga tiketnya. Dan yang terakhir ada Taeyong NCT akan debut solo pada Juni 2023. Ini yang menarik sekali, Chandra Darusman. Kita ngangkat ini
sebenarnya grup band legend ya, apa namanya musisi legend dulu ya. Jadi dia memang di awal-awal itu pada saat album pertama pun dia sudah mulai naik ya, orang mengenal dia segala macam ya. Itu apa namanya, apalagi dia memang menjadi punya sebuah grup orkestra mini lah ya, walaupun tidak lengkap dia punya banyak anggota dari berbagai alat musik gitu ya. Nah ini album debutnya ini, album pertamanya ini ternyata dirilis ulang sekarang karena memang orang sudah mulai kangen ya dengan irama-irama zaman dulu ya, irama-irama dulu itu akhirnya dirilis ulang dalam bentuk piringan hitam. Nah piringan hitam ini artinya memang apa namanya ini menjadi kreasi tersendiri apa namanya para seniman-seniman agar bagaimana bisa menjual kembali apa namanya musik-musik Indonesia ke tengah dunia permusikan, bahkan ke dunia internasional kemungkinan ya gitu ya. Nah ini yang harus kita apresiasi bagaimana kerja-kerja mereka, kerja-kerja kreatif mereka untuk benar-benar membangun dunia seni kita gitu. Oke, karena memang album ini luar biasa, masuk ke dalam 150 album terbaik ya. Versi The Rolling Stone ya, majalah Iya, The Rolling Stone. Betul. Keren sekali ya, Bang Aan. Mudah-mudahan juga musisi-musisi terbaru yang muda sekarang juga bisa mengikuti jejak ini ya, mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Oke, Bang Aan, terima kasih sudah hadir di studio Metro TV Lampung kali ini. Pemirsa Metro TV Lampung, demikian pembahasan tajuk juga trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Jangan lupa untuk selalu update informasi dengan membaca Harian Umum Lampung Pos. Juga update informasi dengan mengunjungi laman lampos.co, Lampung Pos ID, dan juga dengarkan Sai Radio melalui websitenya, update informasi entertainmentnya di sai100fm.id. Saya Nana Hasan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.